pimpinan dan pertolongan Tuhan telah menyertai memimpin kehidupan kita, sehingga pada saat ini waktu yang indah kita boleh gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah online sekolah minggu pada siang hari ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa, kakak yang memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan telah menyertai kehidupan kami, sehingga saat ini waktu yang indah boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami siang hari ini, memberkati anak-anak yang di rumah, berikan ketenangan, biar mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang terlibat secara langsung dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, memakai kami, jadikan saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Dan biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan di dalam ibadah kami ya Tuhan, semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, adik-adik yang di rumah, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan untuk kita. Untuk itu kita pakai suara kita untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan kita diselamatkan.
adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita sehat-sehat ya. Kita bersyukur hari ini kembali kita bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau adik-adik di rumah duduk tenang, duduk manis, tidak boleh lari-lari loh. Jangan berisik. Dengar ceritanya dengan baik ya. Tetapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu, mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti, memahami firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami duduk tenang, duduk manis, agar firman Tuhan ini boleh kami dengar, jadi berkat untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, judul cerita firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus ditangkap dan diadili. Nah, kakak mau tanya dulu, apa judul firman Tuhan? Apa judul cerita firman Tuhan pada minggu lalu? Cerita minggu lalu kita dengar Yesus melayani murid-muridnya dan membasuh kaki mereka. Mereka berkumpul di satu rumah, di rumah teman mereka yang ada di Yerusalem. Di sana mereka makan bersama dan berdoa bersama. Mengapa mereka berkumpul? Karena mereka mau merayakan Paskah sama dengan kita. Kita juga mau merayakan Paskah, tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, cerita Yesus dan murid-muridnya setelah mereka keluar dari rumah di mana tadi mereka berkumpul makan bersama, mereka sampailah kepada sebuah lembah yang bernama Lembah Kidron. Kemudian sampai lagi mereka ke sebuah kebun yang bernama kebun pohon zaitun yang indah. Yesus senang berada di kebun itu karena kebun itu sepi, tenang, sehingga Yesus dapat berdoa di tempat itu. Nah, adik-adik, cerita hari ini kita akan mulai di kebun zaitun yang indah. Inilah cerita selengkapnya. Tuhan Yesus ditangkap. Ada suara banyak orang berjalan ke arah lembah Kidron. Ada yang berbisik-bisik dan berlindung di bawah bayangan pohon, seperti tidak mau didengar atau dilihat. Siapakah mereka? Sebagian besar kelihatannya seperti tentara. Mereka memegang bermacam-macam senjata dan obor yang belum dinyalakan. Mereka pegang lentera sambil berjalan di belakang tentara. Ada seorang yang kita kenal memimpin rombongan itu, walaupun kepalanya tertutup dengan penutup kepala. Dialah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Pada pintu kebun zaitun, dia berhenti dan menengok ke belakang. Dia berbicara dengan berbisik. Rupanya mereka masih di sana. Mereka merencanakan akan bermalam di tempat ini. Tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari antara pohon zaitun menghadapi mereka. Dia bertanya dengan suara jelas, "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret," jawab tentara tersebut. Yudas si pengkhianat berdiri di sampingnya. "Akulah dia," jawab Yesus. Setelah ia berkata demikian, tentara mundur satu langkah dan terjatuh ke tanah. Tidak ada sesuatu di tangan Tuhan Yesus, tetapi suaranya penuh kuasa. Dia bertanya lagi, "Kamu mencari siapa?" "Yesus dari Nazaret," mereka jawab sambil berdiri lagi. "Aku telah mengatakan bahwa akulah dia," kata Yesus. "Jikalau aku yang kamu cari, biarlah murid-muridku pergi." Saat itu tentara melihat 11 murid Tuhan Yesus yang berdiri di belakangnya.
Tetapi Petrus tidak mau Tuhan Yesus ditangkap tanpa melawan. Dia menghunus pedangnya dan memutuskan telinga kanan dari seorang hamba imam besar bernama Malkus. Petrus, jangan berbuat begitu, Kata Tuhan Yesus. sarungkan pedangmu itu. Aku harus menderita seperti yang dikehendaki Bapa. Tentara-tentara mendekati dia. Mereka mengikat Tuhan Yesus dan membawanya kembali ke Yerusalem. Di halaman istana imam besar. Mereka membawa dia kemana? Bisik Petrus kepada Yohanes. Keduanya lari, tetapi tidak begitu jauh. Sekarang mereka mulai mengikuti tentara-tentara itu dari belakang, menuruni lembah dan naik lagi, kemudian masuk pintu gerbang kota. Tetapi mereka selalu menyembunyikan diri di bawah bayangan pohon. Yesus diantar ke istana imam besar. Yohanes mengenal imam besar, sehingga ia bisa masuk di halaman itu dan bersama dengan Yesus. Tetapi Petrus tidak berani ikut dengan Tuhan Yesus. Waktu dia tiba, pintu sudah ditutup, tetapi Yohanes melihat Petrus berdiri di luar. Dia menyuruh pembantu perempuan yang menjaga pintu agar membiarkan Petrus masuk. Wanita itu memandang Petrus dengan teliti. "Engkaulah salah satu dari murid Yesus, bukan?" Dia bertanya dengan curiga. Tidak, Jawab Petrus menyangkal. Dia menyusuli Yohanes ke tempat perapian yang sedang dinyalakan di tengah halaman karena kedinginan. Ada beberapa hamba dan orang lain dengan pejabat tinggi yang berdiri di sana, menghangatkan badannya. Imam besar menanyai Yesus. Dia berdiri di hadapan Hanas dengan tangan yang terikat. Hanas adalah imam besar pada tahun yang baru lewat. Dia bertanya tentang muridnya dan pelajarannya. Tuhan Yesus menjawab, katanya, aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan. Langsung seorang penjaga menampar Tuhan Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Tuhan Yesus dengan tenang, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah kesalahannya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku? "Lebih baik saya mengirim dia ke Kayafas," pikir Hanas, dan dia mengirimnya kepada Kayafas. Dalam semua keramaian itu, orang di halaman bawah juga mulai bergerak. Ada seorang yang menghadap Petrus dan bertanya, "Bukankah engkau seorang dari muridnya?" Bukan. Jawab Petrus dengan menyangkali untuk yang kedua kalinya. Tetapi sambil Petrus berbicara, ada seorang anggota keluarga Malkus yang mendekati dia. "Aku pernah melihat engkau di kebun zaitun," katanya. Tidak mungkin. Jawab Petrus. Kemudian dia dengar suara ayam jantan berkokok menyambut hari baru. Petrus berpaling dan keluar. Wanita penjaga pintu membuka pintu dan mengizinkan dia keluar. Dia pergi ke tempat yang sepi dan menangis terseduh-seduh karena begitu menyesal dan sedih atas perbuatannya tadi. Seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, ia akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Yesus di hadapan Pilatus. Sekarang sudah pagi hari. Ini adalah hari istimewa, hari sebelum Paskah. Apa yang harus dibuat dengan Tuhan Yesus? Mereka menginginkan satu hal, yaitu kematian Tuhan Yesus. Tetapi menurut hukum Yahudi, mereka tidak boleh membunuh. Menurut adat mereka, dia seorang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Menurut tradisi mereka, akan menjadi najis kalau berbuat begitu, dan seorang najis tidak boleh merayakan pesta Paskah. Pilatus harus keluar dan bertanya kepada mereka, Apakah tuduhanmu terhadap orang itu? Adililah dia menurut hukum Taurat. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang,
kata pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia harus dihukum mati karena dia berkata bahwa dia seorang raja. Seorang raja? Sekarang perhatian Pilatus tertuju kepada Tuhan Yesus. Di dalam istananya dia bertanya kepada Tuhan Yesus sendiri, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" "Ya, aku adalah raja," kata Yesus. "tetapi kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Aku datang ke dalam dunia ini supaya memberikan kesaksian tentang kebenaran, supaya setiap orang yang mengasihi kebenaran mendengar suaraku." "Apakah kebenaran itu?" tanya Pilatus sambil mengangkat bahunya. Kemudian dia keluar lagi dan berbicara dengan orang banyak di luar. "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa tiap tahun pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu atau Barabas?" "Salibkan dia!" teriak orang banyak itu. "Salibkan dia dan lepaskan Barabas." Barabas ada di dalam penjara karena dia seorang penyamun. Pilatus sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyuruh prajurit-prajurit memukul Yesus. Mereka membuat mahkota duri dan menaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Duri itu melukai dahinya sampai darah mengalir. Begitu penderitaannya. Kemudian mereka memakai jubah ungu pada Tuhan Yesus dan mengejek dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka menampar mukanya. Sebentar lagi Pilatus membawa Yesus keluar lagi supaya orang banyak dapat menontonnya. Dia memakai jubah ungu dan mahkota duri. Kata Pilatus, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Aku mau melepaskan dia." Tetapi para pemimpin orang Yahudi bersama orang Farisi dan semua orang di situ berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia! Salibkan dia! Dia pernah berkata bahwa dia adalah anak Allah." Pilatus mulai gemetar. Dia takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berteriak bahwa Yesus melawan pemerintah Romawi dengan berkata bahwa dia adalah raja. Jikalau ia dibebaskan oleh Pilatus, maka Pilatus dianggap melawan kaisar. Pilatus juga takut kepada Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak Allah. Apa yang harus dia lakukan? Dia mencoba sekali lagi. Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Inilah yang rajamu, ambillah dia." Tetapi orang banyak itu berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Pilatus mengambil keputusan bahwa lebih baik dia menyenangkan orang Yahudi dan pemerintah Roma daripada Allah dan Yesus yang dia tidak kenal itu. Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada prajuritnya untuk disalibkan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, cerita firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus rela mati menggantikan dosa kita. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah. Dahulu kita jauh, kita sesat, kita hilang oleh karena dosa kita. Tetapi karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan dosa kita, maka sekarang kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik, kita harus menolak dosa. Kita harus katakan tidak kepada dosa. Karena dosa yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita. Dosa yang menyebabkan Yesus menderita, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia yang tidak bersalah apapun, dia menanggung kesalahan kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus menolak dosa dalam kehidupan kita.
sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan melakukan dosa. Adik-adik, demikian firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kami. Sehingga kami memperoleh hidup, kami memperoleh keselamatan, dan kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian pada siang hari ini kita telah bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan cerita-cerita yang tidak kalah menarik. Selamat siang adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Adik-adik di rumah dapat memberikan persembahan mereka hari ini. Engkau tolong ya Tuhan, bagi guru-guru kami yang mengelolanya, berikan mereka hati yang pintar untuk mengatur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua yang memberikan untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati ya orang tua mereka di rumah. Terpujilah nama Bapa di surga, kami ucap syukur atas persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, persembahannya sudah disiapkan adik-adik. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan berilah yang terbaik. Ayo adik-adik di rumah boleh berdiri ya. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Baiklah, mari kita berdoa, kakak yang mimpin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi adik-adik sekolah minggu kami, baik mereka dalam pendidikan mereka, pergaulan mereka Tuhan, pimpin berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami jadikan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah